Halo, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ardi Febriansyah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro dan sedang menempuh semester 5. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang dikirimkan melalui email. Mulai dari pertanyaan pertama. Hal dari Google yang paling membuat saya terinspirasi adalah nilai dan budaya kerja dari Google itu sendiri. Dan nilai yang paling menginspirasi saya adalah inklusivitas dan diversitas, di mana Google berkomitmen untuk membuat budaya kerja yang inklusif dan beragam tanpa terkecuali dan tanpa ada yang merasa tertinggal. Di mana Google sendiri berupaya untuk mencerminkan keberagaman dunia, yang mana hal itu sendiri telah dibuktikan oleh Google melalui tenaga kerjanya yang sangat beragam, dari negara, suku, agama, ras, apapun bisa menjadi salah satu dari mereka. Dan hal itulah yang paling menginspirasi saya. Kemudian, Google juga mengusung budaya kerja work-life balance atau keseimbangan dalam bekerja dan juga menjalani kehidupan, yang mana hal tersebut langka diterapkan di beberapa perusahaan yang lain. Namun, Google telah membuktikan melalui bagaimana sistem dan alur kerja di perusahaan mereka sendiri yang sangat mengutamakan well-being atau kesejahteraan. Yang mana itu juga terbukti dalam salah satu produknya, yaitu Android, di mana di Android sebagai salah satu penggunanya, saya juga memanfaatkan fitur yang bernama digital well-being yang akan memonitoring screen time dari penggunanya. Kemudian, dan terakhir ada moto dari Google itu sendiri yang adalah do the right thing atau lakukan hal yang benar. Yang mana Google sendiri sangat mengedepankan etika dan menyebarkan hanya hal positif di dunia dan juga internet yang aman bagi semuanya. Oke, kemudian yang kedua, saya akan membuat sebuah permainan di mana pertama saya akan membuat kelompok dan kemudian saya akan menandakan lokasi di Google Maps untuk masing-masing kelompok, yang kemudian di lokasi akan ada amplop yang isinya adalah instruksi dalam berbagai bahasa, contoh Jepang, Cina, dan lain-lain. Kemudian mereka bisa menggunakan Google Gemini untuk scan langsung dan akan muncul hasilnya dalam bahasa Indonesia. Yang instruksinya adalah untuk setiap kelompok melakukan selfie di masing-masing landmark terdekat dari lokasi mereka dengan gaya unik yang juga ada di dalam instruksi. Contoh, kelompok 1 diharuskan melakukan selfie bersama di depan kantor kelurahan. Kemudian setelah semua kelompok berfoto, maka mereka ditugaskan untuk mengupload foto tersebut di Google Cloud Storage dengan membuat bucket masing-masing dan memberikan role ke akun saya sebagai storage object viewer, dan yang paling cepat menyelesaikan akan mendapatkan hadiah. Oke, kemudian pertanyaan ketiga, saya pernah ditugaskan membuat project microcontroller di kampus. Namun, semua ide project yang umum saat itu sudah diambil oleh kelompok lain, dan dosen pun menginstruksikan untuk tidak mengambil judul yang terlalu mudah. Kemudian saya berpikir dan terus berpikir sampai seminggu hanya untuk mendapatkan judul project. Kemudian saya berpikiran bahwa terkadang apa yang dicari itu tidak jauh namun dekat dengan kita, hanya saja kita tidak menyadarinya karena terlalu fokus mencari yang jauh. Akhirnya dengan model berpikir seperti itu saya mendapatkannya, yaitu project alat untuk mendeteksi nilai sinar UV. Karena saya berpikir bahwa UV ada di dekat dengan semua orang di kehidupan sehari-hari, dan tidak banyak orang Indonesia yang sadar akan bahaya sinar UV. Jadi saya dan teman kelompok perancang alat tersebut yang ketika UV-nya berada di masing-masing rentang, maka akan membunyikan alarm singkat. Makin tinggi tingkat UV-nya, makin keras suaranya. Oke, kemudian pertanyaan keempat, pencapaian yang akan paling saya banggakan di 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil mengajak teman-teman yang juga memiliki interest atau ketertarikan yang sama. Kemudian kita mengadakan proyek bersama yang akan didemokan kepada teman-teman yang lain dan juga para dosen di sana. Dan proyek yang juga memiliki dampak yang besar terhadap kampus, sebagai contoh membuat chatbot untuk mahasiswa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan seperti apa saja yang diperlukan untuk memulai sidang skripsi dan juga pertanyaan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.